dan itu beliau tidak pernah balik-balik lagi. Karena minggu berikutnya kita pemakaman atas wafatnya beliau. Nah, itu guru kita, anak sekalian, masyayikh kita. Seminggu sebelum wafat masih sempat ngajar, cuci darah pula, harus dipandu, harus di bahasa Indonesia di BB bahasa Sasaknya itu, dende bahasa di sini. Itu bahasanya. Kalau bahasa saya, he have to hug by someone other. Harus dipandu sama orang lain. Masya Allah. Tapi beliau tetap saja muraja. Masya Allah. Itu guru kita. Nah, makanya harus malu kita. Yang hanya sakit-sakit sedikit, langsung ngizin, langsung tidur. Yang aneh kadang-kadang yang sakit itu kakinya saja, ukurannya bisa jalan, tapi karena agak sakit, ya sudah, ya, tidak dia pergi sekolah. Ada apa denganmu ini? Malas-malas begitu. Malu kita, sekalian malu. Nah, beliau itu Masya Allah. Oke, itu masya-masya kita ya. Dan masya-masya yang lain termasuk Allah yarham Abah dan Guru Mahmud Yasin. Masya Allah, beliau itu sama juga penyakitnya itu. Tidak bisa bangun, tapi giliran bisa bangun. Ini, beliau disuruh kita datang ke gedengnya karena kondisi sakit ya. Datang kalian ke gedeng, ke rumah saya. Ada rumah beliau di Gampang. Kita pergi ke sana. Kita temukan beliau sedang tidur dan ngajinya di sana. Jadi ini kasur dipan gitu. Sambil tidur sudah bacakan kita gitu. Ala sairil kawakibi wa annal ulama warathatul anbiya. Fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ini menjelaskan tentang bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi begitu. Begitu dia. Tapi nanti di tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu kalau sudah mulai ada yang perlu dipraktikkan, bangun beliau. Nah, ini maksudnya menjelaskan terus. Begitu udah capek menjelaskan, kan aku sakit nih, baru dia tidur lagi. Sehat beliau ketika ngajar itu, ya Allah. Lupa enten sakit ya. Setelah selesai menjelaskan baru, kan aku sakit bahasa. Lanjut gitu ya. Karena dokter nyuruh jangan banyak bergerak, jangan banyak aktivitas. Makanya tidur saja, bed rest. Bed rest saja. Tapi apa ya, dorongan jiwanya beliau ini yang tidak bisa dibendung itu ya. Padahal sedang sakit, disuruh bed rest total sama dokter. Ngajar sudah, awalnya memang istirahat dulu sambil ngajar. Terus kita di samping gitu kan. Lalu beliau ngajar, bacakan kita kitab. Nanti giliran kan yang kita baca Fathul Mu'in, saya ingat. Oh, Anwarul Masalik. Fikih, Anwarul Masalik itu fikih. Banyak praktik-praktiknya dijelaskan di sana kan. Nanti bangun beliau menjelaskan. Setelah selesai menjelaskan, baru kan aku sakit bahasa ya. Baru tidur lagi, menjelaskan apa sambil baca lagi gitu. Inilah beliau itu. Itu jadi obatnya. Nah, ini motivasi ke kita, makanya jangan jangan sedikit-dikit mengeluh, jangan sedikit-dikit merasa lelah, merasa kurang enak badan, padahal kita masih sehat. Guru-guru kita begitu anak sekalian ya, luar biasa. Wa kam min
amalin. Sebaliknya betapa banyak amal perbuatan. Banyak amal perbuatan kata Rasulullah ini ya. Yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Kelihatannya seperti amal akhirat. Nah, amal akhirat ini. Tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati, kemudian menjadi dia amal duniawi alias tidak berpahala karena jeleknya niat. Ngaji amal dunia atau amal akhirat? Akhirat. Tapi kalau niat kalian pamer, maka tidak dapat pahala. Kenapa kamu cepat sekali naik ke musola? Saya mau pamerkan mukena saya yang baru, beli COD dari Shopee. Gugur pahala ngaji kalian. Sholat jadi imam, amal dunia atau amal akhirat? Amal akhirat. Tapi kalau tidak ikhlas, diatur bacaannya, giliran sholat jemaah disuruh jadi imam karena di belakangnya ada calon mertuanya. Allah mulai diatur bacaannya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayang suara saya sedang serak-serak saya. Atur bacaannya, masya Allah, pelan sekali. Ar-Rahmanir-Rahim, pelan sekali bacaannya. Giliran sholat sendirian di rumah, ya Allah, cepet-cepet aja ya. Giliran sendirian. Giliran di luar, ya Allah, saleh dia. Sholat jemaah 10 menit, sholat sendirian semenit. Nah, ini kan, maka kalian tidak dapat pahala itu. Niatnya tidak ikhlas. Itu amal akhirat begitu ya, amal akhirat. Makanya kita juga jadi guru selalu bilang, ya Allah, lembutkan hati hamba ya Allah, luruskan niat hamba ya Allah, biar tidak salah-salah niat kita ya. Biar tidak salah-salah niat kita. Karena kalau salah niatnya ya bisa gugur amal-amal kebaikan kita itu ya. Nah, bisa gugur. Supaya tidak gugur, maka kita harus meluruskan niat. Luruskan niatnya, makanya jangan ada niat yang lain. Kenapa kamu rajin sekali sekolah? Karena ada si dia yang di kelas, katanya. Ya. Makan rajin lalu situ. Gara-gara Ela doang. Semuanya demi Ela. Nah, hati-hati kalau niatmu tidak benar ya. Tak boleh niatmu tidak lurus. Luruskan niatnya. Luruskan niat sehingga pahala kita menjadi sempurna. Kalau salah niat kita, maka kita akan salah. Nanti di hari kiamat, ketika kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang panjang, nanti kalian cari itu ya. Jadi orang-orang yang sudah, kan ada 4 nih, ada 4 golongan manusia yang keren-keren. Ada orang kaya yang dermawan. Nah, orang kaya yang dermawan, ini tinggi surganya ini. Orang kaya dermawan tuh tinggi surganya ya. Dia bangun masjid, dia bangun musola, dia bangun madrasah. Oh, banyak pahalanya kan. Yang berikutnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Oh, besar pahalanya ini, membela agama Allah. Besar pahalanya. Dia pemimpin, dia perang lalu mati di jalan Allah, fisabilillah. Oh, masuk surga itu. Masuk surga. Terus orang alim yang mengajarkan ilmunya. Oh, ini tinggi juga surganya ini. Tinggi surganya orang-orang seperti itu ya. Kemudian pemimpin yang memimpin dengan baik, pemimpin yang adil. Ini 4 top 10-nya penghuni surga itu ya. Tapi nanti ada di antara keempat orang ini yang ditolak oleh Allah, dilemparkan ke dalam api neraka. Walaupun dia pemimpin yang adil, walaupun dia orang alim yang mengamalkan ilmunya, walaupun dia orang
orang dermawan walaupun dia orang berjihad di jalan Allah. Datang dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad di jalan Allah itu. Langsung dia bilang, "Ya Allah, aku ini jihad fisabilillah. Aku ini jihad fisabilillah. Aku mati di jalan Allah. Berarti saya mati syahid." Begitu dilihat sama Allah, malaikat Malik geret dia ke neraka. Kaget dia. Kok saya mau dibawa ke neraka ya Allah? Kan saya ini jihad di jalan Allah. Geret dia ke neraka. Bawa dia ke neraka. Akhirnya dia sebutlah, "Ya Allah, aku dulu membunuh banyak orang ketika berperang, sampai kemudian aku terbunuh. Maka masukkanlah aku ke dalam surga." Kata Allah kepadanya, "Kadzabta, kamu bohong." Lekak, lekak. Sebut bohong, kadzabta, lekak me, gitulah. Digitukan ya. Apa katanya kemudian? Engkau berjuang dulu berperang supaya engkau disebut pahlawan kan? Sudah kamu digelari pahlawan dulu di dunia. Banyak orang mengagungkanmu sebagai seorang panglima yang gagah perkasa. Banyak orang di dunia menyebutmu sebagai orang yang berperang di jalanku, kemudian mengangkat senjata luar biasa. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia dulu. Malaka min nasibin fi hadhihi dar. Sekarang tidak ada lagi bagianmu di akhirat. Malaikat geret ke neraka. Apa kita mau bilang? Ternyata benar bahwa balasannya diambil di dunia. Dia disebut pahlawan, dia disebut panglima, dia disebut pemberani, dia disebut gagah perkasa. Maka tidak ada lagi bagiannya di akhirat. Datang lagi orang kaya itu. "Ya Allah, saya bangun 100 masjid. Saya bangun 100 musola. Saya bangun 10 pondok pesantren. Saya bangun, pokoknya orang miskin, orang yatim, orang terlantar, semuanya saya belanjakan. Saya beasiswa 1000 orang untuk belajar. Alhamdulillah gara-gara saya kaya itu. Sudah banyak." Kata Allah lagi, "Kadzabta, kamu bohong, lekak me." Engkau menderma, membangun masjid, membangun musola, membangun pondok pesantren, membiayai orang yatim terlantar, membiayai orang tua jompo, memberikan beasiswa supaya kamu disebut dermawan kan? Namamu disebut di berita mana-mana, disebut di Facebook, disebut di YouTube, dijadikan sebagai giveaway. Kan disorting di TV sampai YouTube mau mendapat AdSense. Banyak sekali kamu dapat uang dari sana. Dan itulah balasanmu di dunia sudah engkau dapatkan. Malaka min nasibin fil akhirah. Tidak ada lagi bagianmu sekarang. Malaikat geret dia ke neraka. Geret juga itu orang kaya yang banyak bangun masjid, yang banyak bangun musola, yang banyak bangun madrasah, digeret juga. Gara-gara niatnya untuk dunia. Datang lagi orang alim, "Ya Allah, saya ini dulu ngajar di mana-mana, saya ini berdakwah di mana-mana, saya ini ceramah di mana-mana, saya mengajak orang kepada kebaikan. Masukkan aku ke dalam surga." Kata Allah, "Kadzabta, lekak me." Engkau berdakwah kemana-mana supaya engkau disebut dai kandang kan? Dai kondang kan? Engkau berdakwah di mana-mana supaya dipilih kan jadi DPR. Engkau berdakwah di mana-mana biar jadi gubernur kan? Engkau berdakwah kemana-mana biar dapat jajah maulid kan? Engkau berdakwah kemana-mana biar amplopnya tebel kan? Engkau berdakwah kemana-mana supaya engkau dikenal oleh semua orang kan, jadi artis kan, masuk YouTube kan, masuk Facebook kan, digitukan. Dan itu semuanya sudah engkau dapatkan di dunia. Malaka min nasibin fi hadhil akhir. Sekarang tidak ada lagi dapatmu di akhirat.
malaikat geret dia ke neraka. Sama aja. Jadi kalau kita tidak hilas begitu, nah, tidak boleh, makanya niatnya bergeser. Datang lagi orang yang pemimpin adil itu. Saya ya Allah, semua orang saya ayomi dulu. Saya mimpin dengan baik, saya tidak korupsi, saya semuanya. Masukkan saya ke surga. Kata Allah, kazabta lakahme. Begitu kan sama Allah. Engkau dulu seperti itu supaya engkau dipuja-puja. Engkau lakukan seperti itu supaya engkau dielulukan, supaya engkau dipilih 2 periode. Ya, gitu ini jadi kepala desa ini, ya. Biar dipilih jadi 2 periode kan. Engkau ngebantu orang tidak ada hilas-hilasnya, supaya dipilih kan, supaya engkau dielulukan kan, dipuji kan, diberitakan kan, jadi artis kan, masuk Facebook kan, sama juga. Ya. Malaka min nasibin fil akhirah. Tidak ada bagianmu di akhirat sekarang. Malaikat geret dia ke neraka. Nah, ini contoh anak sekalian, bahwa akan ada nanti orang-orang yang niatnya tidak lillahi ta'ala. Termasuk kalian belajar juga. Kalau salah niat kita dalam belajar, ya seperti itu juga. Nanti datang kalian, ya Allah, saya dulu belajar dengan tekun. Ya Allah, saya dulu belajar dengan ikhlas. Ya Allah, dulu saya tidak kenal tidur. Ya Allah, dulu saya makannya sedikit. Ya Allah, dulu saya hormat sekali sama guru saya. Kata Allah, kazabta. Lekahne, katanya itu. Ya. Kamu melakukan, kamu rajin sekolah gara-gara elah kan? Kamu rajin sekolah gara-gara nupus kan? Itu. Kamu mau pamer jilbab bukan? Kamu mau pamer mukena bukan? Digitukan sama Allah. Kazabta, malaikat geret dia ke neraka. Apa kita mau bilang? Makanya harus kita pintar-pintar mengatur niat. Apa kita bilang begitu kita mau belajar? Nawaitu lillahi ta'ala. Aku berniat semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu niatkan. Makanya ketika berangkat juga, kalau kalian mau berangkat dari kamarmu ke sekolah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu niatkan dirinya untuk menuntut ilmu semata-mata. Jadi begitu ya. Kam min a'malil akhirah yatasawwaru min a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Karena jeleknya niatnya, maka jelek juga dapatnya. Kalau begitu apa niat kita dalam belajar? Wa yambagi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi. Maka hendaklah seorang pelajar itu berniat bi talabil ilmi dengan nuntut ilmunya ridallahi ta'ala, untuk mencari reda Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ini, mencari reda Allah. Kemudian apalagi wadarul akhirati, kemudian wadarul akhirah, berniat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dua sudah. Jadi satu, cari ridha Allah. Yang kedua, kebahagiaan di akhirat nanti. Makanya sering saya sampaikan, cita-cita seorang pelajar Islam itu, seorang santri itu, hendak boleh kalian cita-citanya hanya selesai sampai cita-cita duniawi. Kamu mau jadi apa? Folwan. Kamu mau jadi apa? Dokter. Kamu mau jadi apa? Isilog. Polisi maksudnya. Mau jadi apa? TNI. Isilog kan polisi. Dia tidak boleh hanya itu niat kita. Kau mau jadi apa? Jadi TNI. Mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi pilot. Mau jadi apa? Jadi pengusaha besar. Tidak boleh hanya sampai di sana. Niat kita tertinggi, itu cita-cita tertinggi adalah bahagia di